Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 3B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK, kita masih dalam KD 3.7 memahami prosedur atau cara gerak dasar mengambang dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Nah, pada pertemuan yang lalu di pertemuan pertama ya, kita sudah mempelajari apa itu aktivitas air ya. Aktivitas yang dilakukan di air. Contohnya apa saja kemarin? Ada renang, ada berselancar, ada diving atau menyelam ya, ada polo air dan yang lainnya. Dan juga kita juga mempelajari terkait perlengkapan saat kita renang ya. Ada ban renang, ada penutup kepala, baju renang ya, penutup telinga ya, dan yang lainnya. Nah, dan pada kesempatan kali ini ya kita akan mempelajari yang selanjutnya ya, yaitu latihan pernapasan di air. Dan kemarin kita juga mempelajari terkait gerak mengambang di air ya. Nah, gerakan mengambang di air itu bisa kita lakukan ya dengan berbagai cara ya. Nah, dan sekarang adalah latihan pernapasan di air. Nah, bagaimana cara melakukan latihan pernapasan di air ya? Bagaimana digambar? Berdiri tegak di kolam yang dangkal, kepala berada di atas permukaan. Lalu tarik nafas panjang dari hidung ya. Lalu masukkan seluruh tubuh hingga kepala ke dalam air. Posisi tubuh jongkok nomor 2 itu ya. Di gambar nomor 2, keluarkan napas dari mulut ya. Lalu angkat tubuh dan berdiri tegak seperti semula ya. Lakukan berulang-ulang. Ini contoh latihan pernapasan. Berdiri, tarik nafas, kemudian menyelam ya, kemudian naik lagi. Nah, itu contoh latihan pernapasan. Selanjutnya adalah gerakan meluncur di air. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan meluncur ya? Yang pertama adalah berdiri tegak di pinggir kolam. Kedua tangan lurus di samping badan, kepala berada di atas permukaan air. Nah, gambar nomor 1 ya. Salah satu kaki diangkat dan ditempelkan telapak kaki ke dinding kolam. Nah, fungsinya apa? Ini untuk awalan tolakan ya. Bungkukkan badan dan luruskan kedua tangan ke depan atau sejajar permukaan air nih. Mulai di gambar nomor 2. Tolakkan kaki ya dengan menendang dinding kolam hingga posisi badan lurus dan sejajar dengan permukaan air. Jadi ditolakkan ya kaki kanan kalian misalnya yang paling kuat, dorong ke depan, didorong supaya kalian bisa meluncur sebagaimana gambar nomor 3 ya. Tahan posisi badan sampai mengambang dan meluncur dengan sendirinya ya. Relax, tubuh kalian relax, biarkan dia meluncur ya. Lakukan berulang-ulang hingga mahir. Nah, ini contoh ya gerakan latihan untuk gerakan meluncur di air ya. Jadi gimana tadi? Berdiri, kemudian salah satu kaki menempel di dinding, kemudian badan dibungkukkan hingga sejajar dengan air, lalu dorong dengan kaki kalian, biarkan tubuh kalian meluncur ke depan. Ulangi ya beberapa kali ya sampai kalian bisa. Nah, kemudian kesimpulannya adalah dalam teknik dasar renang yang kita pelajari di kelas 3, yaitu yang pertama ada pengambilan nafas, kemudian gerakan mengambang, dan juga gerakan meluncur. Jadi setidaknya 3 gerakan ini yang harus kalian pahami ya di awal-awal. Jadi kalian bisa mengambang dengan baik ya. Setelah itu kalian juga harus bisa mengatur nafas dengan baik dan juga gerakan meluncur. Lalu apa saja sih gerakan-gerakan? Nah, ada banyak gerakan gaya dalam renang ya. Ada gaya kupu-kupu, gaya katak atau gaya dada, gaya punggung ya, dan gaya bebas. Nah, dan sebagai tambahan informasi bagi kalian bahwa ada induk organisasi renang ya. Apa maksudnya induk organisasi renang, Ustadz? Itu badan yang yang fokus untuk pembinaan olahraga renang ya, sehingga bisa berprestasi ya. Itu namanya induk organisasinya.
kayak sepak bola misalnya. Kalian pernah dengar yang namanya PSSI ya, nah, itu induk organisasi sepak bola Indonesia. Nah kalau di dalam renang itu Indonesia namanya PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah kalau dunia, tingkat seluruh dunia itu ada yang disebut dengan FINA ya, atau FINA, itu diingat-ingat ya. Nah tadi gaya renang apa saja? Ada gaya kupu-kupu, gaya katak, atau gaya dada. Kenapa Ustadz? Nah, nanti akan kita pelajari insya Allah di kelas selanjutnya ya. Dan juga gaya bebas dan juga gaya punggung. Demikian ya dari Ustadz Afif. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.